Setelah pengusungan Anies Baswedan oleh Koalisi Perubahan, banyak orang yang kemudian justru membicarakan nasib Prabowo Subianto. Video pengkhianatan Anies terhadap Prabowo beredar kembali di media sosial. Bahkan, Sandiaga Uno juga bicara soal perjanjian tersebut di podcast Akbar Faizal. Memang memilukan nasib Prabowo saat ini. Ia seperti tertusuk duri dari bunga yang ditanamnya sendiri. Sudah susah payah menyiraminya setiap hari, memberinya pupuk agar terlihat subur. Begitu besar bunga itu bukannya menawarkan keindahan, tapi malah melukainya. Anies sendiri pernah mengakui bahwa dirinya ibarat anak yang terbuang. Kemudian, Prabowo memungutnya dengan diajukannya sebagai Gubernur DKI Jakarta lewat Partai Gerindra. Saat itulah Anies mengubar janji tidak bakal menghalangi pencalonan Prabowo dan dia bicara seperti itu di mana-mana. Tapi sekarang Anies melupakannya begitu saja dengan sangat gampang. Seolah saat mengatakan itu, dia habis menenggak sebotol kecap manis sampai mabuk. Memang benar, tidak ada teman ataupun lawan abadi dalam politik. Tapi, yang namanya dikhianati di dunia manapun rasanya sama saja. Tetap sakit, tetap marah. Begitupun yang dirasakan Prabowo Subianto. Tidak mudah memang menjadi Prabowo, butuh mental yang sangat baja. Saya pun sulit membayangkan jika berada di posisinya. Diperlukan seperti sapi perahan, pastilah sangat menyakitkan. Setelah dikuras habis susunya, lalu dicampakkan begitu saja. Apalagi sekarang dia dipaksa harus melihat elektabilitas Anies yang sudah mengungguli dirinya. Satu-satunya yang bisa dilakukan hanyalah berpikir realistis. Ingat, realistis berbeda dengan pasrah. Bayangkan saja keluarga kita dihina dan direndahkan oleh orang lain. Apakah kita akan pasrah menerimanya begitu saja? Tentu tidak. Pertanyaannya kemudian, jika kekuatan musuh yang menzolimi kita lebih besar, apa yang harus kita lakukan? Kalau nekat melawan, itu jelas namanya konyol, karena hanya akan setor nyawa. Saya pernah mendengar ungkapan dari sebuah film, bahwa balas dendam adalah hidangan terbaik yang disajikan kala dingin. Do you know the Klingon proverb that tells us revenge is a dish that is best served cold? Ungkapan itu sangat indah dan itulah yang barangkali akan saya lakukan. Saat ini mungkin saya terlihat diam, tapi saya berpikir bagaimana membangun kekuatan untuk bisa menjaga martabat keluarga agar tidak dihina terus-menerus. Saya bisa mengajak kawan-kawan saya, mengundang kerabat-kerabat saya untuk bergabung, lalu bersama-sama merancang strategi untuk melawan mereka yang telah menyakiti keluarga saya. Saya kira hanya itulah yang bisa dilakukan Prabowo sekarang. Di atas kertas ia sudah jauh tertinggal dari Anies. Jika tetap melawan, itu namanya konyol, hanya akan menghambur-hamburkan uang. Dan yang paling parah, perlawanannya itu bukan mengobati rasa sakit, tapi justru makin runyam, malah memperpanjang rasa malu. Prabowo memang tidak mungkin bisa mengajak PKS balikan lagi karena sekarang mereka sudah bersandar ke Anies. KIB juga belum tentu mau mendukungnya karena melihat elektabilitas Prabowo yang berada di urutan ketiga. Masa iya Prabowo mau jadi wakilnya Anies? Tentu tidak mungkin, karena itu sama saja dengan telanjang di depan umum. Satu-satunya yang paling mungkin adalah Prabowo mendampingi Ganjar Pranowo. Bergabungnya Gerindra dengan PDI Perjuangan bukan hanya kekuatan besar, namun mampu meneruskan fondasi Indonesia Maju yang dibangun oleh Jokowi. Bahkan, jika melihat survei yang pernah dirilis Carta Politika akhir tahun lalu, pasangan Ganjar Prabowo sangat besar perolehannya, yakni 43,4%. Jauh mengalahkan Anies AHY yang hanya mendapat 33%, maupun Anies Ridwan Kamil 25,6%. Peluang ini sangat mungkin terjadi, mengingat komunikasi Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati selama ini terjalin baik. Setiap lebaran, keduanya juga dipastikan menyantap opor ayam bersama-sama. Saat kunjungan Ketua DPP PDIP Puan Maharani ke kediamannya,
Prabowo juga berkata sendiri soal kemungkinan besar bersatunya Gerindra dengan PDIP di Pilpres 2024. Apalagi Prabowo saat ini juga berada di pemerintahan. Ia melihat langsung bagaimana rancangan besar Indonesia Maju telah diproyeksikan pemerintahan saat ini. Kesamaan visi misi inilah yang menurut saya paling penting kenapa kedua partai besar yang diwakili Ganjar Prabowo sangat mungkin bersatu. Mereka sepakat meneruskan kemajuan Republik ini, berbeda dengan kubu Anies yang justru mengingkarinya dan hendak mengubahnya. Jika melihat semua itu, saya rasa Prabowo pun akhirnya tetap bakal realistis. Ia tidak bakal memberikan tempat bagi orang pengkhianat yang piawai mengingkari janji di negeri ini. Bahkan saya yakin, diam-diam Prabowo sudah meracik menu tersebut di dapurnya. Ia hanya perlu waktu, menunggu hidangan itu jadi dingin, dan baru menyajikannya dengan anggun dan elegan. Jadi, mari kita tunggu saja kejutan dari Prabowo.